Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum teman-teman RQS, kepada semua para sahabat, para santri RQS. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan bacaan buku Bebeki yang insya Allah pada sore hari ini akan dilanjutkan pada halaman 48 sampai dengan 50. Sebelumnya baru sampai dengan halaman 47 ya kalau nggak salah. Oke, hari ini, pada sore hari ini insya Allah dilanjutkan pada halaman 48 sampai dengan 50. Oke, di halaman 48 ada nun sukun. Ini di atas contohnya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa itu jumlahnya ada 15. Di antaranya itu ada qaf, kaf, jim, shin, bod, po, da, ta, wo, da, sa, sod, sin, zai, sama fa. Nah, jadi kalau misalnya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-15 huruf tadi, maka cara baca nun sukun atau tanwinnya itu harus dibaca samar. Maka dinamakan dengan ikhfa, artinya ikhfa itu samar. Dari segi tanda sukunnya, dia nggak ada tanda sukun ya, polos aja. Sama tanwinnya juga, tanwinnya itu dia tidak sejajar. Kalau misalnya sejajar itu seperti ini untuk bacaan idhar, ini harus dibaca jelas. Tapi kalau yang ini dia tidak sejajar, terus ketemu dengan huruf ikhfa yang 15 tadi, maka harus dibaca samar, nun sukun atau tanwinnya. Kita mulai aja ya teman-teman semua. Silakan disimak, dibuka juga bukunya. Kalau lagi di rumah mungkin silakan dibuka bukunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini di ayat yang pertama ada nun sukun ketemu dengan shin. Nah, nunnya ini jangan dibaca jelas ya. Ini harus samar dan juga harus ditahan. Karena ikhfa ini masuk ke hukum guna. Jadinya nunnya dibaca samar dan harus ditahan ya. Min syarril waswasil khannas wa min syarri ghasiqin idza waqab sayasla naran dzata lahab wala antum abiduna ma a'bud alladzina hum an salatihim sahun saffan saffa
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت mawazinuh. Oh iya, lagi azan ya. Oke, kita dengarkan azan dulu ya, baru kita lanjutkan lagi. Oke, alhamdulillah ada Bu Dewi, Bu Neneng, Utis, Bu siapa itu? Oke. Mohon ditunggu ya teman-teman, lagi azan dulu. Baik, kita lanjut lagi. Tadi baru sampai dengan barisan keempat ya, kalau nggak salah. Tadi sampai sini. Kita lanjut di barisan yang kelima. Innal insana li rabbihi lakanud. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah fiha kutubun qayyimah Inna anzalnahu fi lailatul qadar Khalaqal insana min 'alaq Am hum qaumun taghun Bisamanim bakhsin darahim Jazaa'uhum 'inda rabbihim Jannatu 'adnin
tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Oke, jadi di halaman ini semuanya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir itu dalam setiap ayatnya ini ada hukum-hukum bacaan IFA. Huruf IFA tadi sudah saya sebutkan dari di awal ya, jadi silahkan disimak. Dari segi nunnya tadi saya sempat jelaskan ya. Dari segi nunnya tidak ada tanda sukun, sama kayak seperti ini. Ini nun sukun bertemu dengan shin. Hukum IFA-nya tuh di sini. Kalau tanwin, nah tanwinnya di sini bertemu dengan huruf dha. Tanwinnya itu tidak sejajar. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman 49 ini ada tanda-tanda waqaf. Tanda waqaf itu boleh dilihat di yang paling bawah. Ini ada 3 di sini ya. Ada qala, shola, sama jim. Pengertian dari qala atau waqfu aula artinya berwaqaf lebih utama. Kalau shola, wasol lebih utama atau melanjutkan bacaan lebih utama. Kalau jim, waqaf jim ini waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh melanjutkan. Untuk waqaf qola, dia berwaqaf lebih utama, artinya berhenti bacaannya lebih utama. Waqaf shola melanjutkan lebih utama, tapi kalau misalnya napas kita pendek nih, terus dilanjutkan lumayan panjang bacaannya, nggak apa-apa, berhenti aja di sini nggak apa-apa. Ya, daripada nanti khawatir dilanjutkan juga berhentinya di tempat yang kurang tepat gitu ya. Jadi untuk di halaman ini setiap ada tanda waqaf kita berhenti aja ya, ikutin sesuai dengan tanda waqafnya. Oke, lanjut ya. Nah, di ayat yang pertama ini ada waqaf jim atau waqaf jaiz. Artinya jaiz itu kan boleh melanjutkan, boleh juga berhenti di sini. Kalau sekira napas kita masih sanggup melanjutkan sampai dengan akhir ayat, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak kuat, berhenti aja di sini ya. Ni'matam min 'indina kadzalika najzi man syakar. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Nah, di sini ada mim sukun dan dia tidak ada tanda sukunnya bertemu dengan ba. Mimnya ini harus ditahan ya, teman-teman. Jangan sampai kita terlalu cepat membacanya. Di sini harus ada hukum gunahnya. Mimnya tahan dulu. Najjaynahum bisahar. Secara hukum bacaan ini namanya ikhfah safawi. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah, di ayat yang ini ada hamzah, hamzahnya itu sukun. Cara membacanya itu di mu-nya sini jangan dipanjangkan ya, malah harus dihentak. Jadi harus dihentak hamzahnya. Karena pengucapan hamzah itu kan kuat dan tegas, maka ketika sukun ini harus dihentak di hamzahnya. Wa basyiril mu'minin. Kalla la
ينبذن في الحطمة إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Nah ini juga ketemu dengan hamzah, hamzahnya sukun, jadi sya-nya harus sintak dan jangan lupa nunnya juga tetap harus dibaca tapi disikunkan ya. Kulla yaumin huwa fi sya'an wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Oke, alhamdulillah sudah selesai saya talekikan di halaman 49. Nah, nanti boleh dilatih di rumah ya untuk yang masih bebeki, yang mungkin udah sampai dengan halaman ini boleh dilatih-latih nih di rumah. Nanti yang untuk kelas Sabtu mungkin ya masih ada waktu nih, bisa dilatih dulu ya. Terkhusus sih untuk bebeki ya, tapi untuk tasin juga boleh juga disimak bacaannya, mana yang harus didengungkan, mana yang harus dibaca jelas, kita harus berwakafnya gimana, itu harus diperhatikan juga ya. Oke, kita lanjut lagi di halaman selanjutnya, ini halaman 50. Oke, insya Allah hari ini sampai dengan halaman 50 aja, nanti lanjutannya insya Allah mungkin atau besok ataukah mungkin di kemudian hari ya. Oke, di halaman 50 itu ada waqaf pada huruf bertasydid. Nah, maksudnya waqaf pada huruf bertasydid itu, nah seperti ini yang di ujung, sinnya ini kan ada tasydid. Nah, jangan sampai pas kita baca di sini tuh berhenti di sini, sinnya nggak ada tasydidnya, ini tetap harus ditekan ya, atau sedikit dihentak. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, jadi sinnya di sini ditekan, tanda tasydid itu seperti huruf W kecil ya, kayak angka 3 atau mungkin angka 3 kebalik atau W kecil, ini tanda namanya tasydid. Jadi ketika ada huruf tasydid di akhir bacaan atau di waqaf, ini tasydidnya tetap harus dibaca ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, di sini tasydidnya itu ada di huruf ba. Huruf ba itu kan biasanya kalau misalnya diwakafkan kan jadi qalqalah ya. Jadi caranya itu selesaikan dulu tasydidnya baru dipantulkan. Itu namanya qalqalah. Jadi tekan dulu baru dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Jadi harus ditekan dulu, selesaikan tasydidnya baru dipantulkan. Ma aghna anhu maluhu
hisab. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Alaisallahu bi'azizin dintiqam. Nah, di bacaan ini sebagian besar santri itu agak bingung bacanya di sini. Nah, ini harus di zi yang pertama diayun, cukup diayun aja. Ini mad tabi'i. Nah, kalau zi yang kedua ini langsung dibaca samar tanwinnya. Ada dua ifa di sini ya. Ifa di sini tanwin ketemu dengan dzal, sama ini juga ya, nun sukun ketemu dengan ta. Nah, di sini kan ada huruf mad ya. Huruf mad di sini ya, kok nggak jadi panjang katanya gitu kan, kadang-kadang suka ada yang nanya. Nah, kalau ada huruf mad bertemu dengan hamzah wasol, si huruf mad tersebut ini jadi gugur, jadi nggak panjang lagi di-nya, bukan tapi langsung ke ifanya ya. Alaisallahu bi'azizin dintiqam. Bal kanu ya'budunal jin. Nah, kalau ada tasydid di atas huruf nun, mau dia wasol ataupun waqaf, nunnya atau gunnahnya, bacaan gunnah di nunnya itu tetap harus ada ya. Jangan sampai karena berwaqaf di sini nggak ada gunnahnya. Ini tetap harus ditahan dulu. Bal kanu ya'budunal jin. Nah, itu harus ditahan ya, jangan terburu-buru. Aktsaruhum bihim mu'minin. Dzalikal yaumul haqq. Nah, ini juga sama dengan yang ini ya. Selesaikan dulu tasydidnya baru dipantulkan. Karena ini masuk ke huruf qalqalah, karena waqaf jadinya kan jadi sukun, tapi tasydidnya ini tetap harus berlaku ya. Jadi selesaikan dulu tasydidnya baru diqalqalahkan atau dipantulkan. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Mawaqitu linnasi wal hajj. Nah, ketemu lagi dengan huruf jim. Huruf jimnya ini ada tasydid, terus berwaqaf di sini. Nah, otomatis huruf jimnya kan jadi sukun ya. Ini jimnya tasydid ya, berlaku dulu. Jadi tekan dulu baru dipantulkan, karena huruf jim ini ketika sukun kan jadi huruf qalqalah, sama dengan ini ya, huruf ba sama huruf qaf. Nih huruf jim juga salah satunya huruf qalqalah ketika sukun. Jadi dihentak dulu atau ditekan dulu baru dipantulkan. Mawaqitu linnasi wal hajj. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, ini huruf ya.
Sama, ini harus tekan juga ya, tapi bukan goyi, tapi cukup ditekan aja, bukan goyi. Sebagian itu saya pernah dengar gitu ya, ada yang dibacanya itu ditekan tapi ada i-nya, goyi. Itu bacanya salah ya, jadi harus ditekan aja. Cara menekan huruf ya itu lebih daripada huruf yang lain ya. Kalau ada huruf waw dan ya, terus ada tasydidnya, itu harus lebih dinabarkan daripada huruf yang lain. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Oke, cukup ya sampai dengan 50 untuk halaman selanjutnya. Insya Allah dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang ditelakikan barusan dari halaman 48 sampai dengan 50 dilatih di rumah ya teman-teman, biar bacaannya semakin bagus. Dan mungkin yang belum menyetorkan di kelasnya dilatih dulu, nanti biar pas pertemuan di kelas itu lebih lancar lagi insya Allah ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih yang sudah menyimak bacaan sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.